Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dalam obrolan kita tentang kelapa kopior. Ya, kita sudah berbicara mengenai peluang bisnis, kemudian investasi, kemudian teknik budidayanya. Tentunya di bagian akhir dari bisnis ini adalah panen. Nah, jadi kelapa kopior tipe genjah itu biasanya mulai belajar berbunga itu 2,5 sampai 3 tahun. Kemudian benar-benar panen ya 4 tahun lah, kan gitu. Kemudian kalau tipe dalam itu agak mundur sedikit, biasanya 5,5 tahunan, 5 tahun lah gitu. Nah, itu mulai panen. Jadi dalam panen ini apa saja yang perlu kita ketahui? Apa tujuannya? Umur berapa sih yang dipanen itu kan? Kemudian potensinya, ciri-cirinya seperti apa? Karena panen di tanaman konvensional itu sangat sulit. Ya, apalagi tanaman tinggi. Itu karena cuma 25% itu mencari yang diucek-cek gitu sangat sulit. Nah, tetapi kalau dengan yang kultur embrio ini ya dapat dikatakan panennya agak ngawur sedikit lah. Gitu karena satu tandan harapannya kan sudah hampir 99 kopior. Memang ada gradingnya, memang ada seleksinya lagi gitu. Tapi sangat mudah, lebih mudah daripada yang konvensional. Jadi kita bahas sekarang gimana Kang Deden untuk panen ini umur berapa sih yang panen dicocok untuk keperluan konsumsi tentunya atau keperluan yang lain. Silahkan Kang Deden. Baik, terima kasih Pak Agus. Semoga sehat selalu untuk Pak Ya, Agus dan juga seluruh pemirsa yang ya, menonton channel YouTube Pak Agus ini. hmm, Nah, jadi memang untuk panen kelapa kopior ini memiliki keunikan tersendiri. Nah, hmm, kita bergerak dari situ. Nah, pada panen kelapa dalam kopior itu memang lebih sulit karena dari habitusnya yang tinggi, Pak. ya, Sementara sebagaimana yang kita selalu arahkan untuk mencari bibit kopior itu ditanam itu genjang-genjah lah gitu kan. Kenapa? Karena seperti gambar yang di belakang ini hmm, itu akan lebih memudahkan seperti itu untuk yang dia dari varietas yang genjah. Nah, model panennya berbeda Pak Agus. ya, Nah, antara rumah tangga dengan bisnis itu berbeda. hmm, hmm, Rumah tangga tadi yang Pak Agus sampaikan adalah pola panen konsumsi. Jadi hmm, si mama kita itu di rumah butuh untuk masak gitu hmm, kan, ya, atau bikin bikin menu-menu kopior gitu ya. ya, Itu cukup diambil satu atau beberapa butir. Tetapi untuk bisnis yang bergerak di dalam bisnis, model panen adalah model panen produksi. Dalam hmm, hal ini adalah satu manggar, Pak Agus. ya, Ya, jadi kelapa kopior ini memiliki karakteristik setidaknya satu manggar bisa dipanen dalam 1 bulan. hmm, Nah, itu bagus. Nah, hmm, sehingga dalam panennya pun kalau memang untuk bisnis kita arahkan di dalam satu manggar itu setidaknya ada 80% yang masuk memenuhi oh, kriteria layak panen kopior. oh, baik. Nah, gitu bagus. Jadi harus Itu umurnya memiliki. berapa? Nah, ini belum ke situ Pak Agus, tenang. Ya, ya, Itu nanti harus memenuhi dulu secara keseluruhan, apalagi kalau pemirsa di rumah menanam tanaman kopior yang kultur embrio yang 99% itu kopior, maka dapat dipastikan hampir secara keseluruhan hmm, atau bahkan seluruhnya Pak Agus hmm, sebetulnya itu seluruhnya itu adalah kopior hmm, seperti itu. Nah, kemudian masa panennya kapan? hmm, Ya Pak Agus. Nah, masa panen terbaik adalah pada usia 10 sampai dengan 11 bulan. oh, Dimulai dari dulu, namanya ya, belulu. Itu Pak Agus. Dimulai dari belulu itu. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang suka gini Pak Agus. Aduh, ya memang kopior itu diarahkan untuk diambil daging buah ya Pak Agus. Tapi ada juga orang-orang yang memang suka ternyata aku mau degannya.
Nah, kalau degannya maka usia 9 bulan lah yang paling tepat gitu. Kalau saya suka yang 9,5 bulan. Oh, Itu kan airnya masih cukup banyak airnya. ah, Ada agak manisnya, tapi belum belum terlalu sepol ya kan. betul. Jadi nanti karakter kopior itu tadi seperti Pak Agus sampaikan, usia-usia muda airnya akan volume airnya lebih banyak. Menjelang masa panen fisiologis untuk kita panen daging buah kopiornya, maka airnya akan volumenya kemudian menjadi lebih sedikit dan menurun seperti itu. Tapi kalau Gitu. untuk jadikan bibit lagi untuk kultur embrio kan yang 11 bulan kan Kak Deden. Betul, betul. Ya kan semakin tua kan semakin bagus. Betul. Artinya itu tadi sekarang udah panen. Ya ciri-cirinya ya udah mulai apal kan udah mulai coklat-coklat itu kan yang umur. Nah, Ya. jadi ciri-cirinya yang pertama, secara fisiologis nanti buah ini akan menjadi rasanya itu lebih daging apa namanya tempurungnya, Pak Agus. Waktu kita pencet itu agak lembek, Pak Agus. Ya. Kalau sudah 11 bulan itu agak lembek. Nah, kemudian kita ketok itu punya bunyi yang berbeda. Nah, memang ini harus apa? Harus Alaman ya. pendalaman ya, harus pendalaman. Jadi datang saja nanti ke kebun kita ya, Pak Agus ya, kalau ingin Ya, boleh. tahu lebih dalam gitu ya. Nah, kita ketok gitu ada memang suaranya itu berbeda gitu. Kemudian dari kalau bahasa sini orang bilang cupat, Pak Agus. Cupat Ya itu serabutnya udah ya. yang Itu ya. menempel pada tandan itu loh, Pak Agus. Ya, ya. Kayaknya itu, nah itu memiliki warna nanti keseragaman. Biasanya kalau awal-awal belum matang fisiologis, dia warnanya belum seragam antara warna butiran dan warna cupatnya itu belum seragam. Nah, kalau sudah masuk fisiologi, biasa seragam. Jangan lupa, ketika digoyang, itu Ya, suara yang khas. ya seperti ada pasirnya itu ya. Nah, itu Pak Agus. Jadi punya karakter tersendiri. Nah, itulah nanti petugas taksasi itu akan menuliskan kapan waktu panen yang janjang yang pertama dan panen berikutnya ada berapa janjang lagi sih yang mungkin bisa menjadi tolak ukur untuk kegiatan panen berikutnya. Seperti itu Pak Agus gitu. Apa ya sekarang pertanyaannya pengalaman selama ini ya. Kalau yang normal ya, satu pohon itu apa? Yang sering kita bilang 10 sampai 12 buah itu. Hmm. Itu pengalamannya gimana? Apa bisa sampai lebih dari itu, Pak Dede? Satu Pernah pohon nggak? dalam 1 tahun Pak Agus. Ini bukan satu tandannya, kan kita bilang 10 sampai 12 butir. Iya kan, rata. Bagus, bagus. Jadi kalau yang berasal dari kita memang Hmm. terstandar dari kebun blok PIT. Hmm. Nah, kebun blok PIT ini memiliki standar setidaknya sampai dengan 14, Pak Agus. 14 ya. 14. Kalau Nyatanya, Pak, punya hmm, kita untuk yang tersyarat sebagai blok PIT itu standar ya, minimal 12 sampai 14 gitu. ya kalau 14 kali 12 berapa itu setahun? Nah, Banyak karena, banget. iya, karena itu kan orang sering gini kan, pohon apa namanya? 168 ya. Iya. Ya, ya karena kan orang bilang 150, 160 butir satu pohon per tahun. Iya, Kan ya, 150 butir yang paling ya, tepat gitu, sesuai dengan standar. itulah yang termasuk kategori Iya, bagus kan gitu. iya. Ya pertandannya kira-kira 14 lah kan gitu. Bagus, pernah ada koleksi pohon kita ya Pak, yang non PIT memang, tapi hasil hasil butir pertanannya sampai dengan 36 butir. Iya tapi Ada. kecil-kecil itu pasti Iya, kecil-kecil itu ya. tuh untuk ukuran personal Pak Agus. Gitu. Kecil tapi bahaya ya. Kita Ya, yang kalau kadang-kadang. kalau yang kira-kira ya mungkin eh, apa namanya ibu-ibu apa biasanya senangnya yang ukurannya personal Pak Agus. Ya. Jadi dia Itu pas gitu kalau dikonsumsi ya langsung. kan itu kalau yang tipe apa namanya ganja ini di Hmm. grade-nya itu masuk di grade apa? Nah, Nah ini loh kan ada ini ukurannya menarik ini. jumbo A, B, C, Betul, and C. betul, betul. Nah kan gitu. Nah, biasanya jadi kita melakukan apa namanya Grading, pengukuran. grading. Nah, pengukuran. Yang awalnya itu standar standar biasa untuk yang kebun PIT itu, Pak. Kebun PIT ini, Pak, kita Ya, cerita dari kebunnya dulu ya. Nah, itu memiliki standar di standar B, standar C, Pak.
Nah, Oh. walaupun di kita standar ukuran B dan C-nya juga tertentu. Nah, Hmm. saya rasa ini nanti lebih menariknya nanti Pak Agus ada sesi lagi nih menurut Iya. saya nih ya. Jadi bisa kita kupas nih dari mulai panen sampai dengan bagaimana apa namanya di grading dan kemudian dijual. Nah, memang ada standarnya. Di kami menganut sistem standar buah mulai dari ukuran jumbo. Nah, ukuran jumbo itu memang dihasilkan oleh kelapa dalam biasanya. Iya. Jumbo dan A. Nah, Hmm. itu yang paling besar Pak Agus. Ya, enam puluh Nah, lima senti kan kelilingnya, iya, lingkar betul, buahnya. betul bagus. Nah, Ya. kemudian itu bergerak dari jumbo dan A itu yang tadi banyaknya di varietas dalam. Nah, kemudian untuk varietas genjahnya ada juga yang kadang kita temui itu ada di kelompok grade A bagus. Oh. Grade A. Nah, kemudian dari kelompok grade A ini kebanyakan genjah itu ada di kelompok grade B dan C. Ya. B dan C. Nah, kemudian yang tidak masuk di dalam kelompok grade tersebut, kita kelompokkan lagi ke dalam grade non-kelas. Ya. Nah, non-kelas. Itu bagus. Jadi, seperti itu. Ya. Gitu. Ya memang kan ada yang non kelas dan malah namanya reject ya kan, Iya, betul. karena ada yang apapun ceritanya ini kan nggak mampu tumbuh ditumbuhkan secara paksa, Betul. makanya kan ada yang kelainan-kelainan kan ya bisa sampai 15%. Nanti kan Betul. supaya Betul. nanti nggak sesuai janjinya 100%, berarti 100% kopioran meskipun itu ada yang mungkin Ya, 15% ya, tapi peyang-peyang mereng-mereng apa itu. betul bagus betul. Tadi Ya, yang apa namanya? Kadang kala kita juga bagus suka kayak gitu ya. Ini masuk reject gitu ya. Dia ukurannya jauh paling kecil. Kemudian dari bentuknya berbeda karena pasar ya, itu ternyata meminta meminta yang bentuknya khusus gitu Pak Agus. berat ya. Tapi jangan salah Pak Agus, jangan salah. Saya selalu bilang sama kawan-kawan, kalau kalian tidak percaya, rasakan yang ukurannya yang orang tidak suka itu, yang ukurannya agak lonjong gitu kan, kemudian dibuka, kemudian dicoba lebih manis daripada yang lain. Coba. Nah itu kita sudah ngomongkan gimana cara panen. Kemudian kalau di tempat apa Bapak kalau yang tinggi itu pakai tetap dipanjat ya, pakai orang. Iya Pak. Oh iya. Nah, ini beda beda cerita, Pak. Jadi saya punya cerita menarik ini. Iya. Dulu saya sampaikan sama atasan saya, eh, almarhum Bu Antin waktu itu, Pak. Saya sampaikan begini, eh, Bu, kayaknya kita membutuhkan monyet, saya bilang gitu kan, untuk memanen kelapa kopior. Nah, berjalannya waktu, akhirnya saya berpikir, ternyata kopior ini tidak seperti kelapa biasa, Pak Agus. Hmm. Monyet itu kan satu persatu ya. Iya. Diputer satu persatu, diputer satu persatu. Nah, sementara yang kita lakukan adalah panen produksi, Pak Agus. Hmm. Nah, panen produksi harus menggunakan golok. Jadi satu manggar itu monyet harus dibekali golok. Gimana caranya? Ini itu yang susah, Pak Agus. Aduh. Nah, itu makanya pengalaman dari tempat lain kami dulu yang di apa itu Purwakarta, dia pakai egrek biasa. Ya Boleh. meskipun tinggi dia egrek, tetapi di bawahnya itu kasih jaring sama kasur, Mas. Nah, supaya nggak pecah, nggak rusak. Jadi, Betul. wow, satu jonjong jatuhnya di jaring, ditahan. Yuh, jadi Iya, ya baru diambil tuh. Di bawahnya pun kalau lepas dari jaringnya ada kasur yang iya. apa busa gitu yang Ya, enggak. masalahnya kan Pak, ini nilai ekonomisnya tinggi ya Pak. Jadi memang Iya, iya itu harus tadi. harusnya dia Jadi safety gitu kan. jadi itu cara panennya gitu karena memang sudah 100% kopior itu tadi. Ya. Betul bagus dan itu bisa dibedakan. Sebetulnya orang awam yang untuk dengan kultur jaringan itu bisa membedakan secara langsung ya harus belajar seperti itu. Kita sampaikan 100% kopior, memang 100% kopior seperti itu. Itu tadi ngomong-ngomong kan sekarang udah panen lah ya kan. Yang Pak. paling mudah kelapa ini kan mempunyai apa ya kekuatan sendiri karena yang punya pohon itu bisa menjual dalam kondisi apapun, tidak tergantung pada tengkulak sebenarnya. Beda Hmm. sama kelapa sawit kan harus dijual ke pabrik ya kan. Kalau ini kan dijual sendiri juga nggak masalah gitu bisa. Betul, Berarti kan satu dijual butiran buahnya, betul Pak yang Agus. itu panen grade. Ya Ya, kalau apa ya kalau nggak laku-laku kan bisa diawetkan di
kerok di frozen. Nah, Bagus, jadi daging buah beku daging ya. buahnya ya frozen bisa tahan 6 bulan ya. Ya Pak, tahan 6 bulan Pak Agus. Betul. Ya. Terus selain untuk minuman, sebetulnya ini kopior ini untuk apa saja toh Pak Deden yang Hmm. membeli di tempat Bapak itu? Nah Pak, jadi selain dari minuman tentu saja untuk makanan Pak. Makan. Hmm. Nah, jadi di tempat kami sudah mulai banyak pesanan Hmm. untuk dijadikan sebagai bahan dasar makanan. Hmm. Ada yang dijadikan bahan dasar roti, ada yang Hmm. dijadikan bahan dasar apa namanya seperti klaper tart gitu Pak. Ada Pak. Kalau Kemudian es krim itu apa itu dicampur ya untuk es es krim? krim, betul Pak Agus. Es krim, kemudian banyak Pak Agus, banyak, banyak Pak Agus. Bahkan ada juga yang membelinya itu untuk ini Pak Agus, ada khasiat tertentu dari kelapa kopior. Ya itu Nah, anti laparnya itu anti lapar. betul, betul, Kawan betul. saya untuk diet itu malahan. Iya nggak makan karbohidrat tapi makannya itu kelapa, Iya, termasuk kelapa kopior. iya, iya, betul. Nah, ini yang beberapa kegunaannya. Betul. Kalau, Nah, kalau yang masih terbuka ini Pak Agus, kita belum dan masih mencoba mengarah ke sana untuk riset kosmetik Pak Agus. Nah, oh iya. ini. Dan itu kan sejarahnya kita udah tahu loh Pak Deden kalau kelapa ini yang muda itu kan untuk apa ya? Untuk membuang racun toksik itu kalau minum air kelapa kan terbuang toksiknya. Ya, Betul, Pak. toksifikasi ya kan. Ya, detoksifikasinya. Artinya kegunaannya banyak gitu. Betul Jadi banget. dan ya dijadikan minyak pun juga nggak masalah, minyak goreng. Oh, VCO pun bisa Pak Agus. Sio pun bisa ya. Tetapi kan dijual gelundungan aja udah mahal. VCO-nya lebih mahal Iya. lagi. Nggak usah repot-repot dijual gelundungan udah mahal. Iya, betul Jadi sekali. itu kan Pak Deden udah lengkap lah kita tahu bagaimana cara panen, kemudian kapasitas panennya, caranya, terus tadi berbagai macam kita bahas kegunaan dari kelapa kopi. Ya, Nah, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi para penonton yang menonton video ini dan amin. bergegas untuk menanam. Karena kalau menanam secepat mungkin itu nggak terasa Pak Deden. Tahu-tahu sudah berbuah, itu yang pernah saya laksanakan. Tahu-tahu sudah berbuah, ya kan gitu. Karena kita sibuk sana kemarin sana udah tahu tuh, berbuah gitu. Nah, Gitu. itulah kalau saya prinsipnya seperti itu. Terima kasih pemirsa, terima kasih Kang Deden sudah berbagi ilmu di acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus.